Kim Jong-un menghilang. Istrinya kini digambar tak senonoh oleh pembelot Korea Selatan. Korea Utara pun murka. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Korea Selatan dikabarkan telah menghina istri pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un lewat selebaran anti Pyongyang dengan kata-kata kotor. Informasi itu diperoleh dari Duta Besar Rusia untuk Korea Utara. Menurut Duta Besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora, pembelot menyelipkan citra provokatif istri Kim Jong-un, Ri Sol-ju, dalam selebaran yang diluncurkan pada 31 Mei. Hal itu memicu kemarahan serius di pihak Pyongyang. Selebaran itu berisi propaganda kotor dan menghina secara khusus ditujukan kepada pasangan pemimpin Korea Utara, Ri Sol-ju. Kata Matsegora kepada kantor berita Rusia TASS pada Senin 29 Juni 2020. Foto Kim dan istrinya diedit dengan Photoshop dengan kualitas gambar yang rendah dan keduanya digambarkan sebagai masalah terakhir dalam serangkaian masalah The Last Straw untuk Korea Utara. Rusia adalah sekutu utama Korea Utara dan Matsegora menjadi salah satu duta besar terlama di Pyongyang. Diplomat Rusia itu juga menepis spekulasi bahwa adik perempuan Kim, yaitu Kim Yo Jong, sedang dilatih untuk menjadi penerus pemimpin Korea Utara. Sejak awal Juni, Kim Yo Jong menjadi wajah di balik sikap agresif Korea Utara terhadap selebaran yang disebar pembelot Korea Selatan. Terlepas dari pengalaman politik dan kebijakan luar negeri yang serius, Matsegora mengatakan Kim Yo Jong masih agak muda untuk menggantikan Kim Jong-un. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dia sedang dilatih untuk mengambil alih posisi Kim Jong-un. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka orang nomor 2 di negara ini, kata Matsegora. Saya pikir jika ada yang bertanya pada kawan Kim Yo Jong apakah dia orang nomor 2, dia akan menjawab tidak dengan tegas, ujarnya. Dalam beberapa pekan terakhir, Pyongyang mengeluarkan serangkaian kecaman pedas atas selebaran anti Korea Utara yang dikirim pembelot Korea Selatan. Selebaran-selebaran itu dikirimkan lewat balon atau diapungkan di dalam botol. Dilansir AFP, selebaran itu menjadi titik ketegangan antara kedua negara. Tapi Pyongyang kian meningkatkan konflik dengan meledakan kantor penghubung dan mengancam akan mengambil langkah-langkah militer. Hubungan keduanya telah membeku setelah jatuhnya KTT antara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump awal tahun lalu. Pertemuan itu membahas apa yang akan Korea Utara berikan sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in awalnya menjadi perantara dalam pertemuan Trump dan Kim Jong-un, tetapi Korea Utara balik menyalahkan Korea Selatan karena tidak membujuk Amerika Serikat untuk melonggarkan sanksi. Korea Utara juga dikenai beberapa sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atas program senjata yang dilarang. Rumor adik Kim Jong-un dipersiapkan gantikan kakaknya. Begini kata Dubes Rusia. Rusia melalui duta besarnya menampik spekulasi bahwa Kim Jong-un diam-diam mempersiapkan saudara perempuannya, Kim Yo Jong, untuk menggantikan posisinya. Duta Besar Alexander Matsegora kepada TASS Senin 29 Juni berkata, tidak ada alasan sama sekali untuk meyakini Kim Jong-un mengambil alih peran kepemimpinan tertinggi Korea Utara. Sudah 9 tahun Kim Jong-un mewarisi posisi tertinggi negeri komunis ini pada usia muda 27 tahun. Setelah kematian ayahnya pada 2011 dan diyakini memiliki otoritas absolut. Sementara Kim Yo Jong saat ini diketahui memiliki jabatan sebagai Wakil Direktur Departemen Pertama Komite Pusat Partai Buruh sekaligus salah satu penasihat kakaknya yang paling terpercaya. Kim Yo Jong menduduki posisi tersebut melalui jajaran birokrasi utara atau birokrasi Korea Utara yang sulit untuk dipahami saat usianya 32 tahun.
Dia menyita perhatian publik dunia dengan terlibat dalam dialog diplomatik dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, di mana sebelumnya keterlibatannya tidak pernah secara langsung. Kim Yo Jong mulai menjadi sorotan saat kemunculannya di Olimpiade musim dingin yang diadakan di Pyeongchang 2018 KTT dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dia mengeluarkan pernyataan publik pertamanya pada bulan Maret dan membela kebijakan pengujian roket Pyongyang dalam menghadapi kritik dari Seoul. Matsegora juga memperhatikan hal itu, tetapi ia memperingatkan agar tidak menyimpulkan Kim Yo Jong Matsegora juga memperhatikan hal itu, tetapi ia memperingatkan agar tidak menyimpulkan Kim Yo Jong dipersiapkan untuk memimpin negaranya. Dia masih muda meskipun dia memiliki cukup pengalaman politik dan kebijakan luar negeri, ujar Matsegora seperti dilansir dari Newsweek 29 Juni lalu. Menurutnya, adik Kim Jong-un saat ini cukup dipandang sebagai negarawan tingkat tinggi yang mapan. Disinilah saya akan berpikir, tambahnya. Sementara jika di Partai Buruh Korea, ia melihat bahwa Kim Yo Jong memiliki kemungkinan untuk bisa menjabat di posisi tertinggi, menjadi pemimpin partai mungkin dan kepala departemen negara, yang berarti bahwa Kim Yo Jong memegang posisi yang agak tinggi. Namun Kim Yo Jong tidak dapat disebut sebagai pemimpin kedua dari Korea Utara. Saya pikir jika Anda bertanya kepada Kim Yo Jong apakah dia nomor kedua, dia akan menjawab tidak dengan tegas, ujarnya. Sementara itu memiliki kekayaan berlimpah, ternyata sumber harta Kim Jong-un dari bisnis haram yang mengerikan. Sudah menjadi rahasia umum kalau Korea Utara merupakan negara yang paling kontroversial di bumi. Bagaimana tidak, di tengah kemiskinan yang terungkap di negara tersebut, banyak pejabat dan pemimpinnya yang malah hidup dengan kekayaan yang fantastis. Bahkan belum lama ini sebuah rumor menimpa keluarga Kim Jong-un. Dilansir dari greathot.id, kabarnya keluarga Kim Jong-un ini mendapatkan segala kekayaan dari bisnis haram yang mengerikan. Disebutkan Kim sudah menghabiskan jutaan dolar dari organisasi bayangan Office 39. Organisasi ini adalah organisasi yang menyelundupkan narkotika, senjata, dan perdagangan manusia di seluruh dunia. Tindakan ini dilakukan oleh Kim demi bisa bertahan di tengah sanksi Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, pemimpin diktator yang memiliki hubungan love-hate relationship dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menghabiskan jutaan dolar demi organisasi bayangan rahasia Office 39. Dilansir Mirror, menurut seorang pakar jaringan penyelundupan ini merupakan cara praktis untuk mengatasi sanksi yang membatasi barang yang dapat diimpor dan diekspor dari negara tersebut. Jaringan tersebut pun dipercaya telah didirikan oleh ayah Kim Jong-un, yaitu Kim Jong-il pada 1974. Karena tanpa adanya jaringan penyelundupan ini, sang diktator Korea Utara ini tak bisa mempertahankan kemewahannya. Seorang mantan kolonel pasukan khusus tentara Amerika Serikat yang juga sekaligus pakar Korea Utara mengatakan kepada New York Post, Memangnya dari mana Anda pikir Kim Jong-un mendapatkan miras koknak, Mercedes, dan juga jam tangan Rolex, klaimnya. Semua uang yang dia belanjakan berasal dari Office 39, merujuk pada organisasi bayangan rahasia. Sedangkan seorang pakar di Park Strategis New York bernama Sean King berkata, para Kim adalah keluarga kriminal yang terorganisir yang menyamar menjadi pemimpin suatu negara. Ia juga mengatakan kalau kedutaan-kedutaan Korea Utara di dunia diatur seakan-akan seperti perusahaan kriminal multinasional. Rumor ini juga mengklaim kalau Kim terlibat dalam kerja paksa, pemalsuan, penyelundupan emas, penjualan narkoba, dan senjata. Hal tersebut juga hanya beberapa kegiatan terlarang yang dilakukan Office 39. Kim Jong-un pun pada awal tahun ini juga sempat diisukan meninggal dunia karena menjalani operasi kardiovaskular. Namun setelah menghilang selama berminggu-minggu dari publik, ia pun kembali muncul. Akhir-akhir ini, Kim Jong-un pun kembali diisukan kembali dan memiliki kondisi kesehatan yang tidak stabil. Bahkan ada laporan kalau menghilangnya Kim Jong-un ini karena sedang berusaha menjaga diri dari penularan wabah COVID-19.